Sama seperti serial Just Imagine Batman, kali ini pembahasan selanjutnya adalah Just Imagine Wonder Woman. Setelah krisis Flashpoint terungkap, ternyata Just Imagine berada di dunia Earth 6, yaitu bumi ke-6. Nah, bagaimana cerita ini akan terungkapkan? Cari tahu selengkapnya. Inilah ulasan serial Just Imagine Wonder Woman, sebuah persembahan dari Stan Lee untuk membuat cerita komik di komik DC. Diceritakan berabad-abad yang lalu di Lake Titicaca, yaitu sebuah danau kuno yang sangat luas berbatasan dengan Bolivia, Peru. Suatu saat Manco Capac, yaitu merupakan seorang putra dewa matahari, tiba di sana dan menciptakan kota legendaris Cusco. Setelah sekian lama waktu berjalan, kota tersebut menjadi prioritasnya untuk dia lindungi dari setiap pengaruh kejahatan, dan untuk terakhir kalinya Manco Capac menjatuhkan tongkat emas tapak yaurinya yang dia dapatkan dari matahari ke dalam tanah, sehingga apa yang dia lakukan itu membuat dirinya juga terkubur ke dalam tanah. Atas kejadian itu, maka terciptalah kota Cusco, sebuah tempat yang begitu menakjubkan, tempat yang indah, damai dan berlimpah ruah. Tapi hal itu terjadi pada berabad-abad yang lalu. Tapi sekarang kota itu sudah menjadi puing-puing kehancuran yang meninggalkan gurun tandus perbukitan tanpa ada kehidupan. Saat inilah di mana seorang wanita bernama Maria Mendoza, putri dari seorang hakim lokal yang disebut Juez di Peru. Maria bekerja sebagai aktivis yang memprotes penggalian situs kuci kuno di Cusco. Perjuangannya untuk melawan seorang pria bernama Armando Guites, dialah orang yang berada di balik penggalian di kota kuno Cusco, yang sebenarnya dalam penggalian tersebut untuk mencari kekuatan rune yang ada di dalam situs peninggalan agar dia mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menguasai dunia. Di saat itulah di mana Maria bertemu dengan Steve Trevor. Dia mengungkapkan dia adalah seorang arkeologi, menyampaikan kepada Maria untuk tidak berada di tempat itu karena sedang dalam penelitiannya. Yang sebenarnya Steve itu adalah orang suruhan Armando Guites. Meskipun demikian, Steve juga berjuang untuk tidak menemukan situs yang sedang mereka cari karena dia tahu Armando memiliki niat yang tidak baik. Untuk menjauhkan Maria, Steve pun berpura-pura di mana mereka sedang diincar oleh orang lain yang ada di sana. Steve pun membawa Maria untuk diajak ke rumahnya yang ada di Santa Atalaya. Di saat Maria bertemu ayahnya, Juez Mendoza, sementara Steve menunggunya di depan rumahnya. Maria bertanya mengenai dirinya. Disinilah kemudian ayahnya menceritakan asal-usulnya. Ayah Maria itu dulunya merupakan seorang petani miskin yang tinggal di Andes, Peru. Setelah menikah dengan seorang wanita, istrinya itu melahirkan seorang putri yang kemudian diberi nama Maria Mendoza. Di saat berkendara dari rumah sakit di jalanan yang gelap berlembah untuk menuju ke rumah, namun sayangnya mereka malah dihadang oleh beberapa begal di jalan raya. Mereka tidak mempunyai uang untuk diberikan kepada para perampok begal itu, sehingga membuat perkelahian. Akibatnya Ibu Maria ditembak dan mati terbunuh. Ketika polisi datang, mereka juga meminta uang. Sebagai gantinya, polisi itu memintanya agar memberikan kendaraannya saja. Namun ternyata Mendoza menyadari dia melihat para petugas tersebut membagi keuntungan dari penjualan mobilnya dengan para perampok begal. Dan di saat itulah ayahnya pun bertekad untuk tidak menjadi korban lagi. Dan seperti polisi, dia akan mendapatkan uang melalui cara apapun yang bisa dia perlukan. Belakangan, akhirnya dia pun menjadi seorang hakim di sebuah desa kecil dengan masa lalu kelam dan banyak rahasia yang kelam. Maria Mendoza pun tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan idealis, mengenang masa-masa kerajaan besar dan sering memprotes penjarahan kekayaan Peru, baik alamnya maupun
arkeologi. Dia sangat marah dengan penggalian ilegal yang dilakukan di dekat reruntuhan kota kuasi mitos Cusco oleh orang-orang dari penguasa kriminal kaya dan berpengaruh, yaitu Armando Guedes. Meskipun Armando dilindungi oleh ayahnya Maria untuk membiarkannya melakukan penggalian di kota kuno tersebut, Armando juga berkeinginan untuk mendapatkan Maria. Seorang warga penggali yang mencoba untuk melakukan protes atas tindakan Armando ternyata ditentang oleh ayahnya Maria. Orang itu pun diserang oleh petugas keamanan yang sudah dibayar oleh Armando. Meskipun dia berhasil selamat, orang itu pun menyadari kekalahannya dan akhirnya dia bunuh diri. Yang kemudian ayahnya Maria dan beberapa warga penggali dibawa Armando untuk mendisiplinkannya dan menuruti semua kemauan dari Armando. Maria yang mencoba untuk melawannya bertemu dengan Steve Trevor dan memintanya untuk mengantarnya ke tempat Armando. Dengan mengendarai kendaraannya Steve, mereka berdua pun bergegas ke tempat Armando. Tapi mereka dicegat oleh petugas pintu masuk. Petugas tersebut tidak percaya dengan alasan Maria yang mengaku ada urusan pribadi. Namun Steve akhirnya mengakui dia sebenarnya bekerja di bawah naungan perusahaan Guedes Industries. Mau tidak mau petugas itu pun mempersilahkan mereka masuk ke dalam. Namun sayangnya tindakan Steve tersebut telah membuat Maria menjadi marah karena telah membohonginya yang sebelumnya berkata dia adalah seorang arkeolog. Meskipun niat Steve itu sebenarnya adalah untuk membantu Maria. Maria pun kemudian masuk ke dalam ruangan Armando. Di sana dia melihat ayahnya didesak oleh Armando untuk membiarkannya melakukan penggalian. Meskipun para petani yang protes yang ada di sana melarang Armando. Ayahnya si Maria ini tidak menyukai tindakannya itu, dan ketika mengetahui niat tidak baik dari Armando, ayahnya si Maria pun mengatakan akan memberitahu berita ini kepada gubernur. Namun sayangnya ayahnya si Maria langsung ditembak mati oleh Armando. Karena merasa jengkel dan marah, dia pun tidak suka juga dengan sikap ayah Maria yang mengancamnya. Maria pun bersedih memeluk tubuh ayahnya yang sudah mati. Dia pun menyerang Armando dan melarikan diri dari kejaran anak-anak buahnya Armando, yang akhirnya dia pun diselamatkan oleh Steve. Nah, di saat inilah kemudian Steve menyatakan yang sebenarnya tentang penggalian Armando tersebut, di mana yang dia cari itu adalah sebuah peninggalan sigil atau rune yang dapat membuat si penemu mendapatkan kekuatan gaib. Penggalian Guedes Industries memiliki tujuan yang lebih jahat daripada menjual sejarah Peru ke pasar gelap. Ada rahasia mistis yang tersembunyi di reruntuhan, dan menurut tradisi, Dewa Matahari Inca Manco Capac telah mengubur kejahatan besar di bawah kota untuk memenjarakan mereka, di mana Armando berharap menemukan kekuatan magis itu di reruntuhan tersebut. Namun sayangnya Steve ditembak dari arah belakang, menjatuhkan rune yang dia pegang dan terpecah. Pecahannya itu mengeluarkan roh jahat. Tanpa disadari Armando dan yang lainnya yang sedang menginterogasi si Maria, sebenarnya itu ternyata rohnya itu menyerang pasukan Armando. Roh jahat itu kemudian merasuki Armando. Dengan keadaan yang kritis dan sekarat, Steve pun meminta Maria untuk pergi meninggalkannya. Ternyata selain roh jahat yang merasuki Armando, ada roh yang lainnya yang muncul. Roh itu seperti naga yang langsung menyerang Armando dengan wujud jahatnya. Namun sayangnya roh naga itu berhasil dikalahkan Armando, dan mulai saat ini tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Di saat itulah di mana Maria yang terkapar di puing-puing penggalian, dia mendengar suara yang menariknya untuk mendekatinya. Dengan tubuh yang merayap, dia pun akhirnya menemukan asal suara yang dimaksud. Dia pun menyentuh cahaya keemasan yang memunculkan sebuah tongkat staf Manco Capac. Tepat di saat itu ledakan dahsyat di penggalian. Armando yang mengira tempat itu sudah hancur, yang sebenarnya itu adalah munculnya Maria dengan kostum keemasan dengan staf Manco Capac dan membawa tubuh Steve Trevor yang sekarat. Armando Guedes yang mendapatkan kekuatan barunya kemudian berangkat ke LA dengan
dengan pesawat pribadinya untuk menemukan rune yang lainnya yang telah dikirim Steve Trevor sebelumnya. Nah, di atas perbukitan, Maria yang kembali berubah bentuk mendekap tubuh Steve Trevor yang masih sekarat. Dia memberitahu Maria, seorang wanita pemberani dan istimewa karena dia telah dipilih oleh para dewa. Tidak dapat diselamatkan dari cedera parah, Steve Trevor pun akhirnya meninggal di hadapan Maria Mendoza. Maria pun bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Setelah dia meyakinkan dirinya dia adalah penyelamat dari kaumnya, terlebih lagi dia diyakinkan juga nih oleh Dewa Matahari yang langsung menyatakan kepadanya dia adalah sosok wanita yang akan menyelamatkan dunia. Maria pun kemudian sekali lagi menyentuh tongkat Manco Capac dan dia pun berubah menjadi Wonder Woman. Sosok Wonder Woman ini menggunakan tongkat emas Manco Capac yang dapat terbang ke udara, kecepatan komet, kekuatan angin kencang. Tapi jika dia melepaskan tongkatnya, maka tongkatnya itu akan melayang ke sisinya. Dia juga bisa menggendong orang lain tanpa beban. Ketika dia berharap dia dapat kembali ke identitas normalnya, tongkatnya pun berubah menjadi benda emas seperti gelang, perisai, ataupun lasso. Kembali ke Armando yang sedang berada di pesawatnya. Bersama pilotnya, dia mendesaknya agar segera tiba di Los Angeles dengan segera. Namun, sebelum tiba di bandara, dia membuka pintu pesawat dengan paksa yang akibatnya pesawatnya pun jatuh di sekitar lokasi Hollywood. Nah, di saat itu ada nih seorang pria yang melihat ledakan tersebut dengan teropongnya. Ternyata ada monster yang dilihat dalam ledakan itu. Menurutnya, makhluk itu mirip seperti alien ataupun predator. Tiba-tiba ada cahaya yang menegurnya. Cahaya keemasan itu adalah Wonder Woman yang menyatakan kepadanya untuk tidak terlalu khawatir apa yang dia lihat di saat itu. Wonder Woman pun mengejar monster Armando sampai ke tengah kota LA. Pertempuran mereka pun berakhir di sebuah gereja, Church of Eternal Empowerment. Di atas bangunan yang runcing itulah akhirnya Wonder Woman menancapkan tubuh monster itu dan kemudian meledakkannya dengan petir yang menggelegar. Atas peristiwa itu ternyata baru saja disaksikan oleh pria yang tadi yang melihat ledakan pesawat dan bertemu dengan si Wonder Woman. Dia ternyata adalah seorang pemimpin pada sebuah perusahaan media. Sementara Maria yang baru saja selesai mengalahkan Armando merasa letih dan dia pun pingsan. Keesokan paginya dia pun terbangun dan menemukan dirinya dengan bentuk normal sambil mengenakan gelang. Gelang itulah yang berubah menjadi tongkat Manco Capac yang mengubahnya menjadi Wonder Woman. Untuk bertahan hidup di kota yang baru dia singgahi ini, dia harus mencari pekerjaan dan dengan kemampuannya itulah dia menemukan selebaran koran harian National Exposure untuk melamar di tempat itu. Ternyata perusahaan itu dipimpin oleh pria yang sempat melihat si Wonder Woman sebelumnya. Dia bernama Willard. Dengan senang hati dia menerima lamaran Maria sebagai karyawan barunya, memintanya untuk meliputi sebuah peristiwa khusus yang terjadi di kotanya tadi malam. Berita itu tentu saja mengenai sosok Wonder Woman. Tentu saja pekerjaan itu sangat sesuai dengan Maria. Mereka pun kemudian berjalan berdua sambil merencanakan pemberitaan di media mengenai sosok Wonder Woman sang penyelamat dunia. Dan cerita ini pun selesai. Untuk selanjutnya cerita Just Imagine Superman. Silahkan teman-teman beralih ke video ceritanya. Linknya itu ada di dalam deskripsi. Terima kasih menonton video ini. Sekali lagi yang belum subscribe, dukung channel ini agar semakin berkembang dengan lebih baik lagi. Sukses untuk kita semua. Salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. Yeah.